Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini VJ sudah kehadiran wanita cantik dan juga berprestasi. Ini dia Kak Syifa. Assalamualaikum Kak Syifa. Halo, waalaikumsalam Kak VJ. Gimana kabarnya Kak Syifa? Alhamdulillah baik. Gimana Kak VJ dan rekan-rekan di sana? Alhamdulillah baik. Tentunya kita excited ya kehadiran mahasiswa cantik berprestasi hari ini yang akan ngobrol sama kita di Ngobrol Bareng kali ini. Kak Syifa mungkin bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu nih Kak Syifa. Saat ini mungkin sedang sibuk apa kepada pemirsa BR TV, silakan. Oke, jadi sebelumnya halo, perkenalkan aku Syifa Fauzia. Saat ini aku mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk kesibukan saat ini layaknya sebagai mahasiswa biasanya ya, sibuk nugas dan juga mungkin beberapa kegiatan organisasi dan juga paguyuban duta baca. Seperti itu, Kak. Wow, luar biasa. Ini kalau boleh tahu kampusnya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bumi Siliwangi, Bandung. Oh, Bandung ya. Wow, luar biasa. Asli dari Subang berarti ya juga ya. Ini Kak Syifa. Betul. Nah, selain mungkin tadi dijelaskan dengan kesibukannya, ini prestasinya yang sangat luar biasa menjadi seorang duta baca Provinsi Jawa Barat ya Kak Syifa ya. Wow, congratulations sebelumnya Kak Syifa. Terima kasih banyak Kak. Kak Syifa, ini boleh diceritain dong ini gimana sampai pada akhirnya mendapat gelar duta baca provinsi? Oke, boleh mungkin aku izin sedikit bercerita ya. Jadi duta baca provinsi ini sebelumnya berawal dari duta baca Kabupaten Subang Kak. Jadi aku ini ikut seleksi duta baca Kabupaten Subang yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang. Nah di situ aku mengabdi dulu kurang lebih dari bulan Mei di tahun 2024 kita melaksanakan program dan lain sebagainya. Alhamdulillah aku ini kebetulan duta baca Kabupaten Subang terpilih juara 1. Jadi ketika ada seleksi duta baca Jawa Barat, alhamdulillah aku yang mewakili Kabupaten Subang seperti itu Kak. Jadi dari kabupaten dulu lalu melangkah ke Jawa Barat. Wow, sampai pada akhirnya menjadi terbaik kedua ya Kak Syifa ya. Betul sekali, alhamdulillah Kak. Luar biasa, Masya Allah. Kak Syifa, tapi bagaimana sih prosesnya gitu selain mungkin dari awalnya ikutan di duta baca di daerahnya sendiri di Subang gitu ya. Kemudian akhirnya sekarang beralih mewakili daerahnya menjadi terbaik kedua gitu di provinsi. Nah, emang backgroundnya Kak Syifa nih suka baca gitu atau gimana? Oke, jadi sebelumnya ini Kak, aku tuh nggak ikut ini tuh sebetulnya dikasih tahu sama ayah. Ayah ngirim flyernya gitu, karena aku kan kebetulan banyak beraktivitas di Bandung. Jadi informasi yang aku masuk tuh masih seputaran kota Bandung gitu. Jadi ketika ada flyer dari informasi dari Subang nih, wah lagi ada oprek duta baca gitu, seleksi duta baca. Aku ini kebetulan sukanya nulis Kak gitu. Aku sukanya nulis. Jadi aku sempat bikin buku juga di tahun 2021 ketika COVID itu waktu SMA. Dari nulis ini aku suka karena awalnya suka baca-baca Wattpad mungkin ya Kak. Kalau zaman-zaman segitu itu masih boomingnya Wattpad dan juga novel-novel romance. Jadi aku tertarik untuk nulis buku dan dari situ aku aktif di bidang literasi gitu untuk menyuarakan seputar baca membaca, tulis menulis dan hal lainnya gitu. Karena sebelumnya aku nih nggak tahu sebetulnya literasi itu ada apa aja gitu, dan sebetulnya banyak belajarnya itu ketika seleksi di duta baca kabupaten, bahwasanya ya literasi itu tidak hanya seputar membaca dan menulis saja. Jadi saya banyak belajarnya di kabupaten saat karantina dan juga saat seleksi itu banyak sekali pesan yang saya dapatkan dan pada akhirnya
di Jawa Barat alhamdulillah menempati posisi kedua putri terbaik. Seperti itu, Wah, Kak. Masya Allah. Ini menarik nih, Kak Syifa berarti pernah sempat nulis buku pada tahun 2021. Itu kalau boleh tahu nulis buku tentang apa? Itu buku tentang, sebelum itu buku fiksi yang terinspirasi dari sebagian kisah hidup aku waktu SMP gitu, zaman-zamannya bocah-bocah yang masih penasaran gitu, Kak. Wah, berarti akhirnya sempat dipublikasikan berarti ya? Alhamdulillah sudah ber-ISBN kebetulan, Kak. Wah, Masya Allah. Kalau boleh tahu judulnya apa? It's about huruf A. It's about A. Itu judulnya diambil dari inisial tokoh utamanya, April namanya. Wow, luar biasa. Masya Allah ya, ini pasti dengan berbagai pengalaman ya dari Duta Baca Kabupaten hingga provinsi. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sepanjang perjalanan mungkin ada masa-masa karantina gitu ya, penyeleksian. Nah, ini seperti apa proses pemilihannya sampai pada akhirnya mungkin menjadi terbaik kedua gitu, apa saja mungkin yang diuji gitu kan, boleh diceritain dong? Ya boleh, jadi sebelumnya itu tentu sebagaimana perlombaan lainnya kita ada seleksi berkas. Seleksi berkas ini di dalamnya ada portofolio, ada kegiatan-kegiatan. Isinya tuh kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah pernah dilaksanakan di daerah masing-masing. Kebetulan karena saya di Kabupaten Subang, jadi saya mencantumkan beberapa portofolio yang sudah pernah saya lakukan kegiatan-kegiatan bersama Paguyuban Duta Baca Kabupaten Subang di daerah Kabupaten Subang. Lalu ada juga itu masa inkubasi di mana kita itu diberi beberapa materi selama 1 minggu, kurang lebih itu ada 3 hari. Kita diberikan materi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, Dispusipda Jawa Barat, dan setelah diberikan materi itu kita ada masa inkubasi di mana ketika masa inkubasi itu kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan. Kita diminta untuk turun ke lapang, menganalisis masalah apa yang ada seputar literasi atau potensi apa yang bisa dikembangkan dari daerah tersebut. Nah, dari situ kita meluncurkan sebuah ide, Kak. Jadi nanti idenya sudah terkumpul dan apabila sudah diimplementasikan itu menjadi nilai plus, itu nanti kita presentasikan saat di puncaknya. Di puncaknya itu kemarin dua hari kalau tidak salah, itu dari dari karantina hingga final hingga grand final. Itu kita di sana mempresentasikan apa yang sudah kita laksanakan selama masa inkubasi ini gitu. Jadi, nah ketika di pusat juga itu kita ada tes juga, tes tulis, itu ada seputar pengetahuan seputar keperpustakaan dan juga ada seperti presentasi program yang sudah dilaksanakan itu dipresentasikan secara langsung di depan teman-teman 54 perwakilan Duta Baca dari kabupaten-kabupaten lainnya. Dan di puncaknya itu di grand final kita dilaksanakan wawancara terbuka, jadi di mana apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita kerjakan pun pertanyaan dari dewan juri itu dinilai secara langsung di depan penonton juga gitu Kak. Jadi semuanya dilaksanakan secara terbuka agar dapat dilihat oleh teman-teman dan penonton lainnya. Dan itu mungkin kurang lebih seperti itu rangkaian dari seleksi Duta Baca Jawa Barat, Kak. Wah, luar biasa. Sampai akhirnya sekarang punya predikat Duta Baca provinsi ya. Nah, setelah mendapat titel itu tuh, ada pressure tersendiri gak? Atau makna menurut Kak Syifa di balik titel Duta Baca provinsi ini apa? Oke, jadi sebetulnya apabila kita berbicara tentang selempang yang sedang saya pakai gitu ya, saya itu teringat kata-kata dari senior saya yang dari Duta Baca Jawa Barat juga, kalau misalnya selempang itu bisa dibeli, piala itu bisa dibeli, tapi yang berat itu memang amanahnya dan jati diri kita sebagai Duta Baca. Jadi betul ya, jadi apa yang berat ya itu amanahnya. Apakah bisa mengemban amanah sebagai Duta Baca Jawa Barat yang mungkin lingkupnya lebih besar dari kabupaten, di mana kita harus terjun ke masyarakat yang lebih luas lagi. Itu yang mungkin pressure-nya ya, tapi pressure itu saya
anggap sebagai challenge untuk diri sendiri gitu Kak. Apakah saya bisa bergerak lebih jauh, lebih luas gitu, merangkul lebih banyak masyarakat dengan lebih banyak keberagaman yang mungkin nanti akan aku temui gitu di lapangan, seperti itu Kak. Baik, berarti setelah pemilihan sampai pada akhirnya mungkin dipilih duta-duta baca gitu ya, perwakilan provinsi itu. Nah, ini berarti ada amanah yang dijalankan atau tugas setelah itu apa Kak Syifa? Mungkin program-program yang dijalankan sama teman-teman duta baca ini apa? Jadi ketika kebetulan karena kita ini baru pemilihan di bulan Desember kemarin, jadi untuk program-program sendiri kita masih di dalam tahap perancangan, dan untuk yang terdekat mungkin ya akan ada safari literasi, di mana safari literasi ini nanti akan dibagi menjadi beberapa daerah terdekat seperti kalau misalnya di Subang ini dekatnya dengan Purwakarta dengan Karawang. Nah, itu akan ada kegiatan-kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan di beberapa daerah yang akan mencakup seluruh daerah Jawa Barat, dan itu kegiatannya beragam Kak. Jadi tergantung siapa nanti yang ditugaskan ke sana. Kalau misalnya aku, karena program aku itu program unggulan yang aku unggulkan ketika di Jawa Barat ini dari from book to product, dari buku menjadi sebuah produk. Maka nanti ketika safari literasi ke daerah yang akan aku kunjungi itu aku akan memberdayakan potensi yang ada di masyarakat tersebut. Jadi dari sebuah buku menjadi sebuah produk. Jadi kita cari nih buku yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Misalnya ketika di Kabupaten Subang kemarin itu ada daerah yang dia tuh punya banyak sekali hasil ternak lele. Jadi kemarin buku yang ambil adalah buku tentang pengolahan ikan, bagaimana mengolah ikan itu menjadi sebuah nilai yang memiliki nilai yang lebih ekonomis gitu. Jadi karena si ikan ini hanya didistribusikan, tidak punya nilai ekonomis lainnya, maka saya menginisiasikan untuk adanya nugget lele. Nah, itu diambil dari buku. Nah, seperti itu kurang lebih nanti yang akan dijalankan di provinsi di daerah yang berbeda. Seperti itu, Kak. Jadi pengaktualan juga ya kepada masyarakat itu ya, seperti apa gitu di edukasinya gitu ya, pengarahan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut Kak Syifa sendiri gitu ya, akhirnya mendapat gelar duta baca ini seberapa penting sampai pada akhirnya punya amanah untuk mungkin membuat masyarakat gitu ya, khususnya mungkin anak-anak muda sepantaran Kak Syifa untuk sampai pada akhirnya bisa menggaungkan literasi ini gitu. Ya, menurut aku ya peran dari paguyuban dari kami gitu ya, khusus dari paguyuban Duta Baca Jawa Barat itu adalah sebagai wadah kolaborasi dan juga pemberdayaan orang-orang yang berkecimpung di bidang literasi. Tentu saja hal ini menurut saya adalah peran yang vital karena kami itu tugasnya adalah sebagai penyambung lidah dari masyarakat ke dinas terkait gitu, ke dinas Dispusipda Jawa Barat dan juga pemerintah yang nantinya akan berkolaborasi bersama kami di Paguyuban Duta Baca gitu. Jadi diharapkan ya kami dapat menjadi wadah juga bagi masyarakat yang misalnya masih merasa memiliki keresahan gitu, khususnya dalam bidang literasi maupun pendidikan. Jadi kami tidak membatasi hanya seputar membaca menulis, tidak gitu. Jadi apabila ada keresahan mengenai tadi ekonominya ataupun kesehatannya gitu, kita dari Paguyuban Duta Baca ini akan dengan senang hati gitu menerima aspirasi masyarakat yang nantinya insya Allah akan diimplementasikan berdasarkan dengan ilmu literasi yang sudah kita dapatkan. Karena kembali ya Kak, tadi kalau misalnya literasi itu ternyata bukan hanya sebatas membaca dan menulis, namun bagaimana seluruh aspek kehidupan ini menjadi salah satu bagian yang kita bahas dalam literasi. Seperti itu Kak. Baik Kak Syifa, ini yang tadi sudah sedikit disinggung ya soal problematika bagaimana mungkin ekosistem literasi di kalangan anak muda ini mungkin cukup rendah gitu ya. Makin kesini makin majunya teknologi. Ada nggak sih peran yang nantinya mungkin akan direncanakan oleh Paguyuban Duta Baca ini untuk bisa menggayat anak-anak muda yang ini kan
kita ini kan akan menjadi penggerak untuk Indonesia emas berikutnya gitu ya. Pasti ini kan literasinya harus terus digaungkan, kemudian harus tetap dilestarikan gitu. Nah, ada gak upaya dari teman-teman paguyuban, apakah mungkin sering bikin konten-konten di sosial media gitu ya, seberapa penting membaca bagi kehidupan atau seperti apa? Oke, baik, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya gitu. Kebetulan karena anggota dari Paguyuban Duta Baca ini rata-rata mahasiswa ya, jadi masih jiwa-jiwa mudanya juga masih kuat banget gitu. Nah, oleh sebab itu tentu saja banyak sekali istilahnya program-program yang kita fokuskan kepada generasi muda gitu, karena beberapa duta baca pun itu ada yang fokusnya di teknologi itu di bidang digital. Ada yang sebagai content creator di TikTok, ada yang sebagai content creator di Instagram. Nah, dari situ kita memperkenalkan dunia literasi, memperkenalkan kembali dunia literasi yang mungkin saat ini sepertinya sudah mulai dilupakan gitu oleh anak-anak muda. Namun sebetulnya tidak bisa menyalahkan teknologi sepenuhnya juga, karena kan teknologi dan digitalisasi ini ibaratnya seperti dua mata pisau yang berbeda gitu. Bagaimana kita sebagai generasi mudanya yang menggunakannya gitu ya kan Kak. Jadi kita fokus di situ, kita fokus di literasi, bagaimana kualitas literasi digital di kalangan generasi muda, apakah bacaannya sudah pantas untuk dibaca, apakah bacaannya ini bacaan yang berkualitas untuk dibaca, karena kan kita di dunia digital ini kita sudah tidak bisa mengontrol apa yang harus kita baca, apa yang tidak bisa kita baca gitu, karena informasi masuk dengan sendirinya seperti itu. Jadi fokusnya dari Duta Baca Jawa Barat ini sudah dibagi-bagi dengan terstruktur gitu, karena insya Allah nanti pun di safari literasi ini tuh akan ada yang fokus di bidang pers, di bidang pemberitaan, dan itu akan menjadi mungkin akan ada program-program yang dikhususkan untuk di bidang literasi digital seperti itu. Berarti upaya-upayanya pasti akan dilakukan gitu ya, sesuai mungkin, apalagi para teman-teman Duta Baca ini juga anak-anak mahasiswa ya. Pasti lebih tahu apa yang dibutuhkan dengan anak-anak muda ya. Oke, Kak Siva ini tidak hanya seorang duta baca, tapi juga aktif di organisasi Jabar Zilenial. Wah, ini menarik nih. Ini platform atau organisasi apa, Kak Siva, boleh dijelaskan? Oke, jadi Jabar Bergerak Zilenial ini merupakan non-government organization. Kami organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, di bidang pendidikan, dan masih banyak lagi gitu, di bidang self-improvement juga. Ini kebetulan ini tuh organisasi yang dulunya didirikan oleh almarhum Eril. Nah, jadi masih berdiri sampai sekarang, dan kita ini fokusnya di daerah Jawa Barat. Jadi misalnya di Cikarang, di Bekasi ya, di Bekasi ada, di Depok ada, di pokoknya daerah-daerah di Jawa Barat ini kita punya platformnya tersendiri, punya organisasinya tersendiri. Jadi ada namanya, disingkatnya itu JBZ, Jabar Bergerak Zilenial, JBZ Kabupaten Bandung misalnya, JBZ Kabupaten Subang, JBZ Kota Cirebon. Nah, jadi di setiap kabupaten itu ada, dan juga ada Jabar Bergerak Zilenial Pusat, yang mana kurikulum dan lain sebagainya itu terpusat dan nanti akan disalurkan ke daerah-daerah di bawahnya gitu. Jadi kita memiliki satu tujuan yang sama, meskipun di dalamnya itu nanti terpisah-pisah, punya cabangnya tersendiri gitu. Ini pokoknya kegiatan-kegiatan di Jabar Bergerak Zilenial ini seru banget Kak, untuk anak-anak muda Zilenial kan. Kita juga sempat pernah juga ngundang temen JBZ, kebetulan dari Cikarang kalau nggak salah, dari mahasiswa Presiden University ini, kebetulan anggotanya pernah sempat kami undang juga. Ini menarik sih, ini kan organisasi NGO ya istilahnya, bukan atas dasar kepentingan pemerintah, tapi atas bergerak anak-anak muda gitu ya, untuk mungkin melakukan perubahan di sekitar masyarakat. Nah, ini
sampai sekarang mungkin aktif gitu Kak Syifa, atau program-program daily atau weekly atau mungkin yang rutin dilaksanakan tuh apa? Sebetulnya banyak sekali programnya sampai saya bingung harus sebutin dari mana karena sebetulnya kan yang dari DBZ ini banyak ya Kak. Jadi setiap bidang ini memiliki program kerja yang berbeda-beda. Benar, apabila misalnya Akang Teteh gitu mau pada ngecek nih kira-kira programnya apa aja, bisa dicek di Instagram Jabar Bergerak Zilenial. Tapi kalau dari aku sendiri, aku ini fokusnya di bidang pendidikan pusat. Jadi kami berfokus di bagaimana isu pendidikan baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga di pendidikan tinggi seperti itu. Nah, dan untuk kegiatannya sendiri banyak. Kemarin khususnya kami tidak hanya salah satunya itu kami tidak hanya berfokus kepada pendidikan formal, isu di pendidikan formal, namun juga bagaimana kita memberdayakan generasi muda yang sedang struggle dengan dirinya gitu. Jadi ketika lulus kuliah masih pada bingung mau jadi apa, nah itu kita juga berfokus di bidang seperti itu Kak. Jadi kayak mental health juga. Jadi sebetulnya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Jabar Bergerak Zilenial ini. Salah satunya kemarin itu kita berkolaborasi dengan pihak lain untuk pemberdayaan bagaimana cara menulis, cara membuat CV, bagaimana cara simulasi ketika wawancara untuk mencari kerja, dan juga apa saja yang harus disiapkan ketika sudah mau memasuki dunia kerja atau misalnya sudah mahasiswa semester akhir nih persiapan karir. Nah itu kami memfasilitasi juga gitu Kak hal-hal seperti itu gitu. Jadi tidak hanya di formal saja tapi juga di ranah informal. Baik, berarti Kak Syifa ini pengurus di Jabar Zilenial pusat atau di Subang itu? Aku kebetulan di pusat Kak. Wow. Di pusat bidang pendidikan. Nah, Kak Syifa ini kan teman-teman Jabar Zilenial ini kan ada di berbagai daerah. Nah, ini pengurus-pengurusnya atau anggota-anggotanya ini masuknya itu melalui seleksi kah atau dipilih atau seperti apa? Ya, jadi kebetulan dari Jabar Bergerak Zilenial ini selalu rutin mengadakan open recruitment di setiap tahunnya. Tahun kemarin kurang lebih di bulan Januari kalau tidak salah. Nah itu kita seperti biasa aja kayak wawancara, terus kita memberikan CV, dan mungkin nanti untuk plottingan akan ditempatkan di mananya itu kami melihat juga dari CV-nya, dari riwayatnya apakah cocok ditempatkan di bidang pendidikan, pun juga dari teman-teman pelamar juga atau yang daftar itu di Google Forms seperti biasa dia kita tanya gitu mau masuk ke bidang mana seperti itu. Sistemnya seleksi, jadi memang ada beberapa orang yang belum berkesempatan mungkin di tahun kemarin gitu, dan bisa mengikuti lagi di tahun ini seperti itu. Dan opreknya itu biasanya serentak dan juga namun tetap diberikan kekuasaan kepada daerah-daerah masing-masing gitu untuk memiliki karakter, maksudnya kayak karakteristik orang-orang yang diinginkannya seperti itu gitu Kak. Jadi tidak diseleksi secara langsung oleh pusat, namun diseleksi oleh daerahnya masing-masing. Oke, berarti ini teman-teman dari setiap daerah juga berkesempatan siapapun untuk masuk ke organisasi itu ya Kak Syifa ya? Ada batasan usianya mungkin? Kalau nggak salah kemarin itu di SMA itu masih bisa. Ya. Oke. Nah itu kalau pemirsa ya, ini sangat cocok loh. Maksudnya di wadah yang akhirnya ini memang kumpulan kebanyakan teman-teman mahasiswa ya kayak yang mengelola organisasi ini. Oke. Ya betul, kebanyakan mahasiswa. Nah, Kak Syifa ini sebagai pengurus pusat gitu ya, dan concernnya di bidang pendidikan. Kak Syifa, tapi kalau boleh tahu gitu ya, problematika yang sering ditemukan di masyarakat tentang pendidikan itu apa? Oke. Mungkin ini sependek pengetahuan aku ya, kalau misalnya di masyarakat itu
sebetulnya pendidikan yang belum merata gitu Pak. Jadi kadangkala di kota ini infrastruktur dan lain sebagainya, atau mungkin sekolah-sekolah ini sudah sangat bagus, sangat mumpuni, istilahnya sudah sangat bisa mengcover seluruh kebutuhan siswanya gitu. Namun ketika kita berbicara mengenai pendidikan di daerah 3T gitu, atau di daerah jangan jauh-jauh ke 3T deh, misalnya di daerah desa yang di ujung jauh dari perkotaan, itu akan berbeda gitu. Nah, itu mungkin yang problematika yang sampai sekarang mungkin belum terselesaikan gitu. Ketimpangan yang dirasakan oleh teman-teman di sana, dan juga masih banyaknya teman-teman kita yang tidak berkesempatan mengikuti sekolah informal, sekolah formal, mohon maaf, sekolah formal. Jadi masih banyak teman-teman yang tidak bersekolah, dan itu juga menjadi masalah nasional yang sampai saat ini sepertinya belum bisa teratasi secara sempurna. Namun mungkin dari teman-teman seperti dari Jabar Bergerak Zilenial, dari teman-teman komunitas lainnya, itu sudah banyak yang bergerak di bidang pendidikan, yang memberikan bantuan seperti pendidikan informal gitu Kak. Nah ini berarti kalau kegiatan untuk si kakak concern di pendidikan ini biasanya apa programnya? Di bidang pendidikan sendiri itu dibagi menjadi dua Kak. Ada yang berfokus kepada siswa sekolah-sekolah di SD, SMP, hingga SMA, perguruan tinggi, dan juga umum. Umum itu yang tadi seperti yang sudah dijelaskan mengenai karir dan lain sebagainya. Dan jadi kalau misalnya di SD, SMP itu kami fokusnya ke pengabdian, seperti konsepnya seperti pengabdian masyarakat. Jadi kami ke sekolah-sekolah, kami istilahnya melaksanakan kegiatan di daerah sana, pun juga kami melaksanakan lomba-lomba yang mungkin diharapkan dapat menunjang sikap kritis atau kemampuan kritis dari para siswa. Dan kalau misalnya di SMA ke atas, perguruan tinggi dan juga umum, itu kami fokusnya ke bagaimana realita kehidupan yang sebenarnya. Jadi kayak ketika sudah kuliah, apa yang harus dipersiapkan, bagaimana peluang karir kedepannya, persiapan karir kedepannya, seperti itu Kak. Wow, luar biasa ya. Baik, Kak Syifa, ini juga Kak Syifa kemarin, mungkin belum lama ya, ini sempat melakukan student exchange ya ke Universitas Malaysia. Ya, kemarin ke University Malaya dan juga Taylor's University gitu. Wow. Studi banding Kak. Baik Kak Syifa, ini juga Kak Syifa beberapa waktu lalu juga sudah mengikuti seleksi untuk student exchange ini ya ke Universitas of Malaya Malaysia. Nah, ini boleh diceritain nggak Kak Syifa, ini bagaimana? Oke, jadi sebetulnya kemarin itu aku nih udah melaksanakan studi banding ya. Kalau misalnya student exchange itu alhamdulillah nanti akan dilaksanakan di bulan April dan Mei. Untuk studi banding sendiri kemarin itu ke University Malaya dan juga Taylor's University, itu dari fakultas, jadi mewakili fakultas. Kita berkesempatan untuk berkunjung ke University Malaya dan juga Taylor's University untuk melihat nih Kak bagaimana budaya belajar di sana gitu, dan membandingkan dengan bagaimana budaya belajar di Indonesia, khususnya mungkin di kampus aku, seperti itu Kak. Nah, kalau misalnya untuk di bulan yang akan mendatang ini aku akan ke University Pendidikan Sultan Idris Malaysia, dan di sana itu insya Allah aku akan mengajar anak-anak SD, SMP, SMA kemungkinan seperti itu Kak. Berarti kemarin studi banding ke sana gitu, dan rencananya akan mengajar di sana gitu untuk bulan Juli mendatang. Wow. Ya betul Kak, bulan akhir. Nah Kak, ini akhirnya ke sana gitu ya, melihat bagaimana sistem pembelajaran di sana, apa yang didapat dan dilihat. Jadi sebetulnya yang paling menarik perhatian itu di Malaysia, khususnya mungkin ketika di Taylor's University, itu ternyata gedung yang bisa dipakai oleh mahasiswa seperti perpustakaan ataupun common space yang bisa dipakai untuk kerja kelompok
belajar dan lain sebagainya, itu tuh buka 24 jam. Jadi tidak ada batasan untuk mahasiswa misalnya belajar dan lain sebagainya. Dan berbeda dengan di Indonesia mungkin ya, ada beberapa universitas yang membatasi penggunaan dari fasilitas kampus gitu, seperti misalnya jam 5 atau jam 6 sore sudah ditutup dan lain sebagainya. Dan juga di sana itu mungkin beban SKS-nya tidak terlalu banyak ya. Kalau di sana apa ya namanya, pokoknya semacam satuan kredit semesternya itu tidak terlalu banyak. Dan juga budaya-budaya mungkin karena di sana sudah terakulturasi dengan budaya lain, karena banyak sekali orang yang ditemui itu bukan hanya dari Melayu saja atau Malaysia saja, tapi dari berbagai macam di dunia gitu ya, pendatang dari dunia itu. Jadi lebih bebas mungkin ya yang dirasakan gitu, tidak terpaku ke dalam satu budaya saja. Itu sih yang sangat dirasakan ketika studi banding ke Malaysia. Menariknya adalah fasilitasnya tidak dibatasi. Kalau biasanya mungkin di Indonesia perpustakaan udah tutup jam 5 sore. Dan juga mungkin mungkin kalau di Indonesia sendiri kayaknya terlalu banyak SKS atau pembelajaran yang akhirnya merasa outputnya mungkin jadinya nggak fokus semua gitu ya. Tapi ternyata ada, maksudnya yang akhirnya bisa diambil gitu untuk dibawa pulang ke Indonesia tuh apa? Setelah mungkin banyak melihat ekosistem di sana. Oke. Jadi sebetulnya di sana itu bisa dibilang mereka berbasis project juga ya, yang sekarang mungkin sedang diterap mana-mana sebetulnya kan, pembelajaran berbasis project gitu. Jadi output yang mereka hasilkan itu bukan lagi sebuah paper yang ditulis, atau misalnya bukan lagi sebuah teori-teori yang diungkapkan lewat kata-kata dan ditulis itu, tapi lebih ke bagaimana impact yang mereka dapatkan itu adalah hasilnya gitu. Maksudnya penerapan secara realnya gitu yang mereka tawarkan gitu, khususnya mungkin di bidang bisnis dan lain sebagainya gitu. Itu mereka sudah kayak tugas akhirnya itu bukan hanya skripsi lagi, namun mungkin kemarin itu ada yang sampai harus profit sekitar 300 juta dan lain sebagainya gitu. Itu yang sangat didapatkan gitu. Jadi mereka sudah mulai ke realita yang memang sebetulnya ketika keluar dari universitas atau lulus ini itu yang diharapkan, seperti itu. Tapi apa pengalaman berkesan selama studi banding di sana, Kak Syifa? Aku suka transportasi umumnya sih Kak, itu gampang sekali untuk kemana-mana, karena transportasi umum di sana juga enak gitu, maksudnya untuk kita mobilisasi kemana-mana. Dan juga yang tadi fasilitas-fasilitas kampus yang bisa kita dapatkan tanpa mengenal jam gitu, misalnya sore tutup itu enggak gitu, jadi sampai malam kita mau begadang untuk ujian pun bisa gitu. Dan itu yang sangat berkesan gitu bagi saya. Baik, setelah melihat bagaimana mungkin sistem pembelajaran di sana, ada kepikiran nggak tuh buat ngelanjutin pendidikan di luar negeri? Tentunya ada banget Kak, kalau misalnya ada rezeki dan ada kesempatan ya, inginnya untuk melanjutkan pendidikan dimanapun sebetulnya, di luar negeri dimanapun, karena kan kita menuntut ilmu setinggi-tingginya ya Kak, jadi jangan hanya sebatas di lingkup kita saja kalau bisa gitu, karena kan apa yang kita dapatkan akan berbeda juga gitu kan Kak. Oke, nah ini kan Kak Syifa bilang ingin melanjutkan sekolah setinggi-tingginya gitu ya. Nah tapi setelah itu mungkin rencananya apa? Akhir-akhir ini atau mungkin nextnya, mungkin setelah ini mau melanjutkan, setelah lulus S1 melanjutkan S2 dan mungkin apa segala macam. Oke, mungkin planning ke depannya. Insya Allah kalau misalnya diberi umur panjang dan rezeki serta badan yang sehat, aku nih pengennya S2 dulu, langsung S2, lalu pengennya jadi dosen sih Kak. Ya amin. Jadi mungkin akan menghabiskan waktu
untuk belajar terus, karena kalau misalnya jadi dosen juga kan nggak bisa berhenti di S2 atau S3 saja. Kalau bisa gitu belajar lagi, sekolah lagi dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Wow. Semoga ya tercapai. Amin. Amin. Baik, Kak Syifa, aku penasaran deh sama orang-orang seperti Kak Syifa ini gitu ya, punya keambisian untuk menuntut ilmu gitu ya. Apalagi juga ditambah kesibukannya sebagai seorang mahasiswa juga aktif di berbagai organisasi gitu ya. Bahkan juga sekarang punya titel sebagai duta baca, bebannya juga menambah gitu. Nah, apa sih prinsip yang akhirnya diberikan dari orang tua gitu? Akhirnya sekarang menjadi seorang pribadi Syifa yang seperti ini. Oke, jadi sebetulnya fun fact, aku ini nggak pernah dapat pressure apapun dari orang tua gitu Kak. Jadi sebetulnya apa yang aku lakukan saat ini itu berasal dari dalam diri aku sendiri, kemauan aku sendiri. Namun yang mendasari itu adalah apa yang sudah diberikan oleh orang tua kepada aku gitu. Seperti fasilitas selama ini, selama aku belajar, alhamdulillah fasilitas selalu terpenuhi. Dan juga aku tidak pernah, maksudnya tidak pernah diberikan pressure yang kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, hal-hal itu yang membuat saya, aku nih udah dikasih enak sama orang tua, sudah dikasih kepercayaan dan lain sebagainya. Apa yang harus aku lakukan gitu untuk membalas kebaikan mama dan abi gitu. Jadi dari situ aku coba ikut-ikut lomba, ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin akan bermanfaat untuk orang lain pun juga untuk diri aku, atas dasar ya rasa terima kasih aku kepada orang tua gitu, untuk membuktikan saja kalau misalnya apa yang diberikan oleh orang tua selama ini kepada aku itu tidak sia-sia gitu, tidak hanya menjadi buah daging yang menjadi sebuah tubuh saja gitu, tapi ada ada manfaat yang diberikan juga gitu untuk orang lain, seperti itu. Justru tidak adanya pressure dari orang tua ini jadi akhirnya menjadikan kebebasan untuk mengeksplor apapun ya. Betul sekali Kak itu. Tapi kalau dari prinsip Kak Syifa sendiri gitu ya, mungkin kan banyak aktivitas juga lumayan agak menguras tidak hanya materi, tenaga juga, waktu juga, mungkin akhirnya punya sedikit waktu untuk bisa kumpul sama teman-teman gitu. Apalagi kan mahasiswa biasanya lagi senang-senangnya hangout sana sini gitu. Nah, kalau dari prinsip Kak Syifa sendiri, kenapa pengen menjalankan berbagai sebuah hal yang sudah dijalankan saat ini gitu? Oke. Oh iya, tadi aku lupa nyebutin kalau misalnya salah satu hal yang memicu kenapa selalu ingin berkontribusi dan lain sebagainya itu adalah salah satunya adalah karena aku penerima beasiswa unggulan Kemendikbud, dulu namanya Kemendikbudristek RI ya. Jadi dari kementerian langsung, dan itu titelnya untuk beasiswa masyarakat berprestasi. Jadi ketika aku dapat beasiswa itu juga yang menjadikan sebuah tanggung jawab yang aku emban gitu. Aku sudah diberikan kemudahan oleh negara juga gitu untuk tidak memikirkan biaya selama aku berkuliah. Jadi apa yang bisa aku berikan gitu untuk masyarakat, untuk lingkungan aku, dan titelnya adalah masyarakat berprestasi. Prestasi apa yang bisa aku dapatkan gitu. Jadi tidak hanya memakan uang buta mungkin ya. Jadi apa yang bisa ikan juga gitu sebagai timbal balik, itu yang menjadi dorongan juga. Dan mungkin ketika dibilang kehabisan waktu untuk hangout sama teman-teman dan lain sebagainya, itu bener banget ya Kak. Kadang aku juga kangen gitu masa-masa maba itu, ketika maba masih hangout sana sini. Cuman kalau sekarang tuh yang dirasa itu kayak aku nih kalau misalnya nggak ada kegiatan malah lebih capek gitu Kak. Nggak tahu ini kenapa. Jadi pengennya tuh selalu berkegiatan gitu, karena kalau misalnya nggak berkegiatan malah kadang tuh ada perasaan gelisah gitu Kak, mungkin ya, karena jadi rutinitas juga gitu. Tapi ya itu mungkin menjadi hal yang positif juga sih Kak untuk aku. Dan alhamdulillahnya lingkungan aku ini suportif, teman-teman pun selalu memberikan dukungan yang baik. Dan kalau untuk hangout kayak masih ada sih Kak, weekend atau waktu-waktu kosong untuk jalan-jalan sekedar meredakan kepusingan.
life balance juga. Harus work life balance ya. Wah, luar biasa. Kak Syifa, kalau aku boleh tanya, tokoh favorit atau orang yang sampai pada akhirnya memotivasi Kak Syifa untuk terus menjadi seorang yang pastinya ingin sukses gitu ya. Ini siapa? Yang orang yang sangat berpengaruh atau tokoh inspiratif Kak Syifa itu siapa? Oke, mungkin ini terdengar agak klise, cuman tokoh atau orang yang memotivasi aku sampai saat ini adalah ayahku. Kebetulan ayah ini datang dari keluarga yang bisa dibilang tidak memiliki banyak faktor material. Beliau datang dari desanya jauh sekali dari perkotaan, harus menyeberangi Waduk Jatiluhur dan menaiki bukit-bukit, hutan-hutan gitu. Jadi ayah merintis semuanya dari nol gitu. Tapi meskipun terbatas dari segi material, namun ayah ini tidak menyerah. Ayah ini banyak sambil bekerja, belajar sambil bekerja, hingga kuliah pun sambil kalau misalnya kakak tahu ya, marbot masjid. Jadi dulu itu ayah itu sempat jadi marbot masjid juga, tinggalnya di masjid sambil kuliah gitu, dan itu yang membuat saya termotivasi gitu. Ayah datang dari keluarga yang biasa-biasa saja dan mungkin kurang ya dulu, bisa menjadi sosok orang tua yang alhamdulillah saya merasa cukup dengan keadaan keluarga saya saat ini gitu. Semuanya tercukupi, sehat walafiat, dan juga fasilitas yang selalu diberikan untuk kemajuan anak-anaknya, dan itulah yang menjadi motivasi saya untuk selalu semangat menuntut ilmu sambil ya bergerak di bidang-bidang lainnya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu sih, Kak. Wow, luar biasa ya, ternyata di balik itu ada motivasi yang kayaknya tidak bisa dideskripsikan secara ini, tapi emang kelihatan emosional bagaimana melihat perjuangan orang tua, dan bahkan tidak banyak anak yang melihat ke situ gitu. Justru Kak Syifa ini melihat bagaimana perjuangan ayah sampai pada akhirnya sekarang menjadi motivasi diri untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang sudah diberikan sama orang tua gitu ya, untuk memanfaatkan sebaik. Semoga anak-anak muda nih juga bisa merasakan hal yang sama, bisa istilahnya memanfaatkan segala perjuangan-perjuangan orang tuanya untuk menjadi anak muda yang berkualitas pastinya ya. Baik Kak Syifa, mungkin terakhir harapannya sebagai anak muda, mungkin khususnya di dunia literasi ini, apa sih yang akan disampaikan oleh Kak Syifa? Mungkin sebagai closing statement. Silakan. Boleh. Statement dari aku mungkin ya, membaca itu merupakan sebuah investasi yang tidak akan membuat rugi. Satu buku yang saat ini kita baca bisa menjadi setitik cahaya untuk masa depan kita gitu. Nah, sebagai generasi muda, semoga membaca ini senantiasa menjadi sebuah kebiasaan, meskipun saat ini apa yang kita baca sudah beragam, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang warga negaranya sendiri memiliki wawasan yang luas. Literasi ini bukan hanya sekedar membaca, namun juga bagaimana kita mengimplementasikannya di dunia nyata. Jadi mari kita jadikan buku sebagai jendela untuk melihat masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Syifa atas banyak sharingnya hari ini, luar biasa sekali. Ini semoga dengan obrolan kita kali ini bisa membuat motivasi untuk anak-anak muda bergerak untuk bisa menggaungkan membaca lebih sering gitu ya. Ini mungkin self reminder juga untuk saya dan teman-teman yang lainnya. Baik, Kak Syifa boleh diinformasiin nggak? Mungkin teman-teman gitu pengen kenal Kak Syifa lebih dalam, Instagramnya apa tuh? Oke, mungkin buat teman-teman yang mau kenal aku lebih dalam atau ada yang mau tanya-tanya terkait literasi dan lain sebagainya, boleh banget kontak aku di Instagram @syifa_af_z.
Wow, terima kasih banyak Kak Syifa atas banyak sharingnya hari ini. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan tadi bisa membawa manfaat banyak untuk anak-anak muda yang mendengarkan cerita Kak Syifa hari ini ya. Kak Syifa, salam untuk keluarga di rumah dan sehat selalu Kak Syifa, sukses terus. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa, tadi kita sudah banyak ngobrol sama anak muda berprestasi gitu ya, dengan punya bakat yang luar biasa. Semoga dengan pembahasan kali ini banyak membawa manfaat dan semoga kita tetap terus menggaungkan untuk tetap mau membaca, dan sebagai anak muda semoga kita bisa terus menjadi anak muda yang bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih pemirsa sudah nonton Ngobrol Bareng. Saya Via Junita atau VJ. Pamit undur diri, jangan lupa tetap saksikan program-program BRTV tidak hanya di channel 43 HUAF, tapi teman-teman juga bisa di streaming, nonton di streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Junita. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.